virus corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK Kas Bekah Corona. Kali ini kita membahas lensa cekung bagian kedua. Perjanjian tanda umum kita cantumkan untuk menjelaskan nanti. Sinar istimewa lensa cekung juga kita cantumkan. Yang pertama adalah benda maya di ruang 2 benda maya, yaitu di belakang lensa. Tepatnya nanti kita tunjukkan dengan gambar. Misal benda maya di ruang 2 mengalami perbesaran M 8 kali. Ditanyakan jarak benda SO, jarak bayangan SI, dan gambar jika jarak fokus lensa F kecil sama dengan min 16 cm. Yang penting min. Angka 16 bisa diganti, terserah pembuat soal. Jawabnya adalah 1/SO. Ya, saya ulangi, SI dibagi SO sama dengan 8. Maka SI sama dengan 8SO. Masukkan ke persamaan lensa, 1/M menjadi 1/min 16. Ini ya, karena F-nya min 16. 1/SI menjadi 1/8SO, karena SI sama dengan 8SO. 1/SO menjadi 8/8SO karena dikalikan 8 untuk mendapatkan penyebut 8SO. 8 dibagi 8, 1, kemudian min 16 bagi 8, 2. Sehingga 8 tambah 1, 9/SO sama dengan min 1/2. SO sama dengan min 18 cm. SI sama dengan 8 kali SO, 8 kali min 18. Ketemunya min 144 cm. Ini adalah calon gambar atau sumbu utama lensa cekung. Kodenya atau tandanya ini, F1 ada di depan atau di kiri O, di kiri layar, ya, dari O ke kiri layar maksudnya, atau di depan O karena lensa ataupun cermin dianggap menghadap ke kiri karena kita menulis dari kiri ke kanan. Cahaya mengerucut berpotongan di B aksen, berarti A aksen B aksen ini adalah bayangan nyata karena hasil perpotongan langsung sinar bias ataupun sinar pantul dari alat optik di sini yang tidak kita gambar. Kemudian kita pasangkan lensa cekung di sini di O. Maka yang sinar semula mengerucut nanti akan menyebar sebagai berikut. Nah, menyebar sekarang jadinya. Dan dengan pemasangan lensa ini akan diperoleh bayangan dari benda maya ini. Bayangan nyata yang menjadi benda maya ini, bayangannya ada di sini. Ini adalah yang dihasilkan oleh lensa cekung ini. Bayangannya adalah A aksen, B aksen, nah, A double aksen, B double aksen. Sedangkan A aksen, B aksen adalah benda maya. Ini maya, kenapa maya? Ya kita lihat analisisnya. Sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari F1. Ini sinar istimewa. Kemudian lewat titik pusat lensa tidak dibiaskan ataupun dibiaskan tapi lurus ya. Dibiaskan tapi lurus ya. Sebetulnya ini kata-kata yang rada lucu ya. Ya ini dah lurus saja, lurus. Nah, sinar bias hijau dan kuning ini tidak mungkin berpotongan di belakang lensa atau di kanan lensa karena menyebar, maka diperpanjang, putus-putus ketemu, ini juga putus-putus sebetulnya di sini. Yang hijau, hanya saja ketindihan yang tidak putus-putus kalah. Berpotongan di B double aksen. Sehingga B double aksen adalah bayangan maya dari B aksen. Karena bukan merupakan perpotongan langsung dari sinar bias, tapi perpotongan perpanjangan yang putus-putus sinar bias. A double aksen bayangan maya dari A aksen. Secara keseluruhan, A double aksen, B double aksen adalah bayangan maya dari
benda maya A aksen B aksen. Analisisnya, M-nya negatif karena berlawanan arah dengan sinar bias sesuai dengan perjanjian. Ya. Kemudian SO negatif karena searah dengan sinar datang. Ya. Perjanjian kedua, positif kalau berlawanan arah, dan karena ini searah SO-nya dengan sinar datang maka negatif. SI-nya negatif 144. Kenapa negatif? Karena berlawanan arah dengan sinar bias. Ini tidak sesuai dengan perjanjian tanda. Ya, kelawan dari perjanjian tanda. Sifat bayangan A double aksen B double aksen adalah maya, sudah dijelaskan tadi. Terbalik karena B double aksen di bawah, sedangkan benda mayanya B aksen di atas. Ini bukan masalah atas bawah, tapi berlawanan arah. B aksen di atas, B double aksen di bawah. Jadi terbalik di sini acuannya adalah bendanya, bukan arah vertikal, tapi bendanya. Ya, B-nya di atas, B aksen di atas, B double aksen di bawah. Ini terbalik. Nanti kita tunjukkan pada soal yang kedua. Diperbesar sudah jelas, terdapat di ruang 3 bayangan. Dan dapat dilihat dari posisi mata. Nanti kita tunjukkan matanya di mana, pengamatnya di mana maksudnya ya. Ini F2 sampai 2F2 adalah ruang 2 benda maya. Ya. Sedangkan 2F1 ke kiri atau ke depan sana dan seterusnya itu adalah ruang 3 bayangan. Ya, kita harus mengingat video kemarin, kalau di kiri lensa cekung sampai ke kiri kemarin itu adalah letaknya benda nyata di ruang 4 benda nyata kemarin ya. Silakan dibuka video yang kemarin. Nah, sekarang ruang 2 benda maya itu sudah ada di sini antara F2 dan 2F2. Sedangkan ruang 3-nya, saya ulangi, 2F1 ke depan sana, ke kiri layar, terbalik karena berlawanan arah dengan bendanya, bukan dengan arah vertikal ya. Nanti selanjutnya kita tunjukkan. Ruang 2 benda maya, ini ya, ruang 2 benda maya. Ruang 3 bayangan. Sampai ke sana. Jumlahnya 2 ditambah 3, 5. Cocok dengan asas esbah kemarin. Kita ulang sekali lagi. Ruang 2 benda maya, F2 sampai 2F2. Ruang 3 bayangan dari 2F1 ke kiri atau ke depan sana. Selanjutnya dilihat dari sini. Ya, ini kita menyerempet teori melihat. Bisa dilihat bayangan maya maupun nyata dapat dilihat. Cuma buku-buku atau referensi yang lain hanya mengatakan yang maya saja yang dapat dilihat. Tapi kemarin kita buktikan bahwa bayangan nyata pun bisa dilihat asalkan memenuhi syarat ini. Ini melihat bayangan, mengapa? Ini garis penglihatannya hanya berimpit di sini atau ya berimpit dengan yang sinar bias ini saja. Tidak berimpit seluruhnya dengan sinar datang dari benda tadi. Maka tidak melihat benda tapi melihat bayangan. Mengenai teori melihat kita jelaskan pada video selanjutnya. Tapi agak dipending ya, bukan ini karena ada yang lebih mendesak untuk dibahas. Sekarang benda maya di ruang 3 benda maya. Ruang 3 benda maya. Di belakang lensa, kira-kira di sini ya. Di belakang 2F2 ke kanan terus atau ke belakang terus. Contohnya ya sama saja dengan tadi, perbesarannya 1/4. Ya bisa diduga kalau ruang bendanya itu 3, ruang bayangannya pasti di ruang 2 dan pasti mengalami pengecilan atau perbesarannya pecahan, yaitu 1/4. Contohnya ini, kemudian jarak
Ditanyakan jarak benda SO, jarak bayangan SI, dan gambar jika jarak fokusnya F min 8. Lagi-lagi min ya, yang penting 8-nya terserah. Jawabnya pakai persamaan berbesaran. SI dibagi SO sama dengan 1/4, maka SI sama dengan SO dibagi 4. Masukkan lagi ke dalam persamaan lensa. 1/F menjadi 1/min 8. 1/SI menjadi 4/SO, karena SI nilainya adalah SO/4. Kemudian sini tetap 1/SO, penyebut sudah sama, 1 tambah 4 itu 5/SO sama dengan min 1/8, maka SO sama dengan min 40 cm. Dan SI sama dengan SO dibagi 4, min 40 dibagi 4, min 10 cm. Agar jelas kita tunjukkan gambarnya sebagai berikut. Ini sumbu utama ya, calon sumbu utama lensa cekung. Lagi-lagi F1 ada di depan atau di kanan atau di kiri pusat lensa O, nah, salah depan atau kiri layar. Sama saja, cuma kondisi kita balik. Kalau tadi alas ketiganya tadi di atas, ini yang sejajar di atas, sekarang yang alas ketiga kita taruh di bawah, sedangkan yang sisi miring kita taruh mengenai O, ditaruh di atas. Ya, sama saja. Ini adalah bayangan nyata A aksen, B aksen di ruang 3. Nah, di sini di belakang atau di kanannya layar ya, dari 2F2. Ini ruang 3 benda maya. Kita pasang lensanya sebagai berikut dan kita perhatikan nanti sinar yang semula mengerucut akan menjadi menyebar sebagai berikut. Nah, ini menyebar. Tadi mengerucut, menyebar, sekarang menyebar, dan terbentuklah bayangan A double aksen, B double aksen yang juga maya, kelihatan maya dan berkecil, ini putus-putus. Kemudian kita analisis sejajar lewat bawah ya, di bawah sumbu maksudnya, tetap dibiaskan seolah-olah dari F1. Kalau tadi sejajar di atas sumbu, ini sejajar di bawah sumbu utama, tetap ya konsisten. Kemudian lewat pusat lensa O, tapi lewatnya dari atas. Kalau tadi dari bawah, ya sama saja konsisten. Nah ini tadi, ini yang tadi, kerucut yang tadi ya. Cahayanya dihilangkan, kita ulangi lagi. Ini cahayanya, ya. Karena ini sinar. Ini sinar datang, dibiaskan tadi sudah. Kemudian ada dari cahaya ini yang paling tepi ya, ini hanya sampel saja contoh. Ada sinar lewat sini, lewat O, pusat lensa. Nah ini ya, analisis seperti ini. Cahaya kita hilangkan sehingga tinggal sinar-sinarnya saja. Nah ini. Ya tetap sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari F1 sama dengan ini, cuma ini di atas, ini di bawah sumbu utama. Lewat pusat lurus saja, ini dari atas, ini dari bawah. Kemudian sinar bias kuning maupun hijau tidak mungkin berpotongan di belakang lensa atau di kanan layar, nggak mungkin, karena menyebar. Maka diperpanjang, ini sinar bias ini diperpanjang, putus-putus. Ini pun sebenarnya juga putus-putus dan berpotongan di B double aksen, sehingga B double aksen adalah bayangan dari B aksen yang sifatnya maya. Ya, alasannya sama karena bukan merupakan perpotongan langsung sinar bias, tapi perpotongan perpanjangan sinar bias. Jarak fokusnya sama dengan ini, negatif, alasannya sama. Jarak bendanya juga negatif, alasannya sama dengan perjanjian tanda ya. SI-nya juga negatif, sesuai dengan perjanjian tanda. Sifat bayangan A double aksen, B double aksen di sini ya. Maya terbalik loh, kok terbalik? Kan di atas. Iya, di sini memang di atas. Sekali lagi, acuan terbalik tidak terbalik itu bukan arah vertikal, tapi bendanya. Nah, dalam benda mayanya kan B di bawah. Sekarang bayangannya B double, saya ulang ya, B aksen di bawah. Bayangannya B double aksen di atas. Terbalik terhadap benda, bukan terhadap vertikal, tapi terhadap benda. Nah, ini yang dimaksud dengan terbalik. Ini sangat menarik ya. Loh,
B aksen di atas kok terbalik? Iya, terbalik terhadap B double aksen, terbalik terhadap B aksen. Kemudian berada di ruang 2, ini ruang 2, F1 sampai 2 F1, dan ini tadi ruang 3. Dan dapat dilihat dengan mata, nanti kita tunjukkan lagi. Ya udah biasa, kalau bayangan maya dilihat dengan mata bisa, itu udah biasa. Yang nggak biasa itu bayangan nyata dapat dilihat. Yang kita tunjukkan pada video kemarin. Nah ini ruang 3 benda maya, 2 F2 ke belakang. Ini ruang 2 bayangan dari F1 ke 2 F1. Kita ulang sekali lagi. Benda maya ada di ruang 3. 2F2 ke belakang atau ke kanan layar. Bayangannya ada di ruang 2 dari F1 sampai 2F1. Ya, jumlahnya 3 ditambah 2, 5, cocok dengan asas atau dalil esbah. Sekali lagi, ruang 3 benda maya, ruang 2 bayangan, jumlahnya 5 sesuai dengan dalil esbah, dan dapat dilihat, ya sama dengan ini dapat dilihat. Sekali lagi, mata melihat bayangan, tidak melihat benda karena garis penglihatan hanya ini. Yang berimpit hanya dengan sinar biasa saja, dengan sinar datang tidak berimpit. Demikianlah penjelasan kita tentang lensa cekung bagian kedua yang nggak lazim ya, supaya yang nggak lazim menjadi lazim, yang nggak kenal menjadi kenal, dan ini solusi untuk masalah optik. Terima kasih atas perhatiannya, ada kekurangannya mohon maaf. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam NKRI.